Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma innana as'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Materi pengajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bahaya lisan. Jamaah rahimakumullah, di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat mempunyai lisan. Yang mana dengan lisan ini kita bisa berbicara. Dengan lisan ini kita bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang besarnya nikmat lisan ini di dalam Al-Quran. Yaitu Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Balad ayat nomor 8 sampai 9. Allah Ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata dan lisan dan dua buah bibir. Di dalam ayat yang mulia ini Allah ingatkan kepada kita tentang besarnya nikmat lisan. Dan kita akan semakin mengetahui besarnya nikmat lisan kalau kita merenungkan kondisi orang-orang yang oleh Allah dijadikan bisu. Mereka orang-orang yang dijadikan oleh Allah bisu itu amat sangat kesulitan tatkala ingin menyampaikan keinginan-keinginan yang ada di dalam hati mereka. Oleh karenanya Bapak Ibu, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat lisan. Dan lisan ini kata para ulama seperti pedang bermata dua. Artinya kalau kita tidak hati-hati maka kita akan celaka. Jamaah rahimakumullah. Sekarang kita bahas apa saja bahaya lisan. Agar kita ini semakin hati-hati tatkala berbicara. Di antara bahaya lisan yang pertama, kebanyakan manusia masuk neraka karena tidak bisa menjaga lisan. Kebanyakan manusia masuk neraka karena tidak bisa menjaga lisan. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadisnya sahih,
dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bertanya, maukah kamu aku beritahukan kunci dari semua itu? Maka sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, tentu wahai Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memegang lidahnya. Kemudian beliau bersabda, Kuffa alaika hada. Kamu pelihara ini. Maksudnya, kamu jaga lisanmu. Kemudian sahabat Mu'ad bertanya, wahai Nabi Allah, benarkah kita akan diadab karena pembicaraan kita? Maka Rasulullah SAW menjawab, ibumu kehilanganmu wahai Mu'ad. Bukankah manusia itu diseret ke neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka hanya disebabkan oleh buah perkataan mereka. Hadis ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa kebanyakan manusia itu masuk neraka gara-gara nggak bisa jaga lisan. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudhilun nasan naro ajwafan." Yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka adalah dua lubang. Al-fammu wal farju. Mulut dan kemaluan. Jadi kebanyakan manusia itu masuk neraka gara-gara nggak bisa jaga mulut dan juga nggak bisa jaga kemaluan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Anna rajula la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazilu biha finnar ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib." Sungguh ada seseorang yang mengucapkan kalimat yang tidak jelas. Tetapi karena kalimat itu dia terjerumus ke dalam neraka lebih jauh dari jarak timur hingga barat. Di dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar." Sungguh ada seseorang yang mengucapkan kalimat yang dianggap biasa. Tetapi karena kalimat itu dia terjun ke neraka sejauh 70 tahun. Hadis-hadis ini Bapak Ibu menjelaskan kepada kita bahwa ada manusia masuk neraka gara-gara mengucapkan satu kalimat. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita ini perlu betul-betul hati-hati tatkala berbicara. Kalau ngomong itu yang hati-hati. Karena banyak manusia masuk neraka gara-gara hanya sekedar mengucapkan satu kalimat. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara bahaya lisan yang kedua, seluruh ucapan yang keluar dari lisan kita dicatat oleh malaikat. Seluruh ucapan yang keluar dari lisan kita dicatat oleh malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menugaskan dua malaikat untuk mengikuti setiap manusia. Yang satu ada di sebelah kanan dan yang satunya lagi di sebelah kiri. Yang mana kedua malaikat tersebut menulis setiap kata yang diucapkan oleh manusia. Apapun yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat.
Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Qaf ayat nomor 18. Kata Allah Ta'ala, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Karenanya kita perlu hati-hati betul kalau ngomong. Karena semua yang keluar dari mulut kita dicatat oleh malaikat. Baik itu ucapan kebaikan maupun ucapan keburukan. Dan kelak pada hari kiamat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas semua yang kita ucapkan. Kemudian di antara bahaya lisan yang ketiga, lisan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap baik buruknya anggota tubuh. Lisan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap baik buruknya anggota tubuh. Kalau lisan kita baik, lisan kita lurus, maka anggota tubuh kita akan lurus dan baik. Mata kita akan sering digunakan untuk melihat yang baik. Tangan kita akan sering digunakan untuk hal-hal yang baik. Kaki kita akan sering dilangkahkan untuk menuju hal-hal yang baik. Itu kalau lisannya baik. Sebaliknya, kalau lisan kita menyimpang, lisan kita buruk, maka anggota tubuh kita juga akan ikut menyimpang, ikut buruk. Matanya akan buruk, tangannya akan buruk, kakinya akan buruk. Oleh karenanya sering saya sampaikan kepada jamaah pengajian kami, Bapak Ibu, kalau pilih mantu dilihat lisannya. Namun bukan disuruh melet loh ya. Ada laki-laki ngelamar putrine jenengan malah disuruh, "Mas coba melet Mas, tak ndelok lisane." Maksudnya bukan itu. Maksudnya dilihat bagaimana dia menjaga lisan. Kalau calon mantune jenengan itu kok bagus dalam hal menjaga lisan, maka dia adalah mantu idaman. Tapi kalau dia tidak bisa jaga lisan, maka jangan sesekali dipek mantu. Sengsara jenengan. Bukan hanya jenengan yang sengsara, anak jenengan juga ikut sengsara. Karena kalau orang itu bisa jaga lisan, maka insya Allah dia adalah orang yang baik, orang yang soleh. Tapi kalau dia nggak bisa jaga lisan, berarti dia bukan orang yang baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh para ulama, Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullahu tukaffiru lisan." Apabila anak Adam mendapati pagi hari, seluruh anggotanya ngeluh kepada lisannya. Fatakul, seraya berkata, "Ittaqillaha fina, fa innama nahnu bika." Bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami. Karena nasib kami manut kepadamu. Fa in istaqamta istaqamna. Jika kamu lurus wahai lisan, kami pun ikut lurus. Wa ini wajadta iwajadna. Namun jika kamu menyimpang, kami pun menyimpang. Oleh karenanya juga Bapak Ibu, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, kalau istilahnya orang zaman sekarang, kita itu ingin hijrah. Ingin berubah
menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Maka di antara perkara yang penting untuk kita perbaiki adalah lisan ini dulu. Kalau lisan kita ini sudah baik, maka insya Allah kita akan mudah hijrah. Tapi lisan kita kok belum baik, sulit hijrah. Sulit hijrah. Kemudian jamaah rahimakumullah. Di antara bahaya lisan yang keempat, kebanyakan kesalahan manusia itu ada pada lisannya. Anggota tubuh kita ini Bapak Ibu, yang paling berpotensi banyak membuat kesalahan, banyak membuat dosa, lisan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kata Nabi SAW, "Aktsaru khotoya ibni Adam filisanihi." Mayoritas kesalahan anak Adam adalah pada lidahnya. Jadi lisan ini adalah anggota tubuh kita yang paling berpotensi melakukan dosa dan kesalahan. Oleh karenanya kita betul-betul perlu hati-hati. Betul hati-hati ketika berbicara, ketika ngomong. Jamaah rahimakumullah. Menjaga lisan itu merupakan kunci keselamatan dunia dan akhirat. Kalau kita pengen selamat di dunia, di alam kubur, dan di akhirat, maka kita jaga lisan. Banyak orang yang celaka di dunia, di alam kubur, dan di akhirat, gara-gara nggak bisa jaga lisan. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yaitu sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah sebab keselamatan? Maka Nabi mengatakan, "Amlik alaika lisanak." Kuasai lidahmu. Maksudnya jaga lidahmu. Jadi kata Nabi, kunci keselamatan itu adalah menjaga lisan. Bahkan saya katakan kunci kebahagiaan hidup itu menjaga lisan. Banyak orang hidupnya tidak bahagia, padahal dia orang kaya raya. Punya mobil bagus, punya rumah bagus, penghasilan banyak. Hidupnya nggak tenang, hidupnya nggak bahagia. Kenapa? Karena nggak bisa jaga lisan. Kemudian juga jamaah rahimakumullah. Kita ini diperintahkan untuk berbicara yang baik. Atau diam. Bahkan sebelum kita berbicara, hendaknya kita pikir dulu. Apakah yang akan kita bicarakan itu baik atau tidak? Manfaat atau tidak? Jadi kalau mau ngomong itu, kita pikir dulu. Ini baik atau tidak? Manfaat atau tidak? Menyakiti hati orang atau tidak? Gibah orang atau tidak? Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tatkala menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum dia berbicara hendaklah berpikir. Jika nampak jelas manfaatnya,
dia berbicara. Dan jika dia ragu-ragu, maka dia tidak berbicara sampai jelas manfaatnya. Jadi kalau kita mau ngomong itu, kita pikir dulu. Manfaat atau tidak. Menyakiti hati orang atau tidak. Karena ada sebagian orang, Bapak Ibu. Itu kalau ngomong, gak pernah dipikir dulu. Mohon maaf ya. Nak ngomong itu nerocos. Gak bisa direm. Bahkan ada orang kalau ngomong ceplas-ceplos. Nak ngomong celkat, celkot. Bahkan ada hadis Pak, tentang bahayanya ngomong gak direm. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat. Wahai Rasulullah, si fulanah rajin sholat sunnah. Rajin puasa sunnah. Banyak sedekah. Tetapi tetangganya itu gak pernah selamat dari gangguan lisannya. Tetangganya sering digibahi. Sering disakiti. Gara-gara gak ikut kumpulan RT saja, dibongkar aibnya. Apa kata Nabi? La khaira fiha. Wanita itu tidak ada kebaikannya. Hiya finnar. Wanita itu di neraka. Subhanallah. Orang ini Pak, rajin tahajud, rajin puasa sunnah. Kalau sedekah banyak. Tapi tidak pernah bisa jaga lisannya. Tetangganya sering dia gibahi. Tetangganya sering dia sakiti. Maka dia masuk neraka. Sholat sunnahnya nggak ada faedahnya. Puasa sunnahnya nggak ada faedahnya. Sedekahnya nggak ada faedahnya. Maka begitu pula kita Pak. Walaupun kita rajin ke masjid. Rajin datang ke pengajian. Rajin baca Al-Quran. Rajin puasa sunnah. Tapi kalau lisan kita nggak jaga. Sering ganggu tetangga kita dengan lisan kita. Maka nggak ada faedahnya ibadah-ibadah kita itu Pak. Sebaliknya, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, si fulana jarang sholat sunnah. Jarang puasa sunnah. Kalau sedekah sedikit, apa kata Nabi? Kemudian Rasulullah, dia itu ya, tetangganya selalu aman dari lisannya. Nggak pernah diganggu. Maka kata Nabi, hiya fil jannah. Wanita itu di surga. Penting jaga lisan ini Pak. Oleh karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW menjanjikan jaminan surga bagi orang yang bisa jaga lisan. Kata Nabi SAW, "Mayyadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu mulut, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan, niscaya aku menjamin surga baginya. Kemudian jamaah rahimakumullah, sekarang kita bahas yang terakhir, yaitu salah satu dosa lisan yang sering dilakukan oleh manusia. Saya ada kitab Bapak Ibu, yang kitab ini khusus membahas dosa-dosa lisan. Ternyata Bapak Ibu, dosa-dosa lisan itu banyak sekali. Nah, salah satunya yang akan kita kaji. Salah satu dosa lisan yaitu adalah ghibah. Atau ngerasani orang. Ghibah ini Bapak Ibu termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil. Bahkan Allah samakan orang yang ghibah dengan makan bangkai saudaranya yang sudah mati.
Kita dulu pernah mendengar mungkin Bapak Ibu berita tentang Pak Sumanto. Pak Sumanto itu makan bangkai manusia. Nah, orang-orang yang gibah itu mirip Pak Sumanto. Jadi kalau bapak-bapak kok ahli gibah, berarti mirip Pak Sumanto. Kalau ibu-ibu yang tukang gibah, berarti mirip Bu Sumanto. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kata Allah Ta'ala, وَلَا يَخْطَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing gibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Fakaritumu. Tentu kamu merasa jijik. Jadi Allah samakan orang yang gibah itu dengan makan daging saudaranya yang sudah mati. Wal'iyatubillah. Oleh karenanya Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, beliau menyatakan bahwa menurut ijma' kesepakatan para ulama, gibah termasuk dosa besar. Sehingga dosa gibah ini tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, zikir. Nggak bisa dihapus dengan itu. Bisa dihapus dengan taubat. Maka wajib taubat orang yang gibah itu. Kemudian juga di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Ar-riba ithnani wa sab'una baban. Riba itu memiliki 72 pintu. Adnaha misla ityanir rajul ummahu. Tingkatan dosa riba yang paling rendah itu seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Ngerinya riba itu, Pak. Dosa paling ringan riba itu seperti anak berzina dengan ibunya. Wa inna min arbar riba istitalatir rajul fi irdi akhi. Sedangkan yang paling keji seperti seseorang menjelek-jelekan kehormatan saudaranya sendiri. Dan di dalam hadis yang sahih pula yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika Rasulullah SAW dibawa naik dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau melewati suatu kaum yang kuku-kuku mereka dari tembaga. Kemudian mereka mencakar-cakar wajahnya dan dadanya. Kemudian Rasulullah bertanya, Man haula'i ya Jibril? Mereka siapa itu Jibril? Kok adabnya seperti itu? Maka malaikat Jibril mengatakan, haula'il ladina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia. Artinya suka gibah orang. Jadi orang yang suka gibah itu besok dikasih kuku-kuku dari tembaga, gunakan mencakar wajahnya dan dadanya sampai terkelupas. Dan orang yang suka gibah akan bangkrut pada hari kiamat, Pak. Karena pahala amal ibadahnya akan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia gibahi. Kalau kita gibah orang, Pak, maka pahala ibadah kita, Pak, itu akan dipindah kepada orang yang kita pernah gibahi. Maka kalau kita digibah orang, Pak, ngucap apa, Pak? Alhamdulillah. Dapat transferan pahala. Apalagi satu perumahan ini, Pak. Wah, gibah kita semua. Untung, Pak, kita. Panen apa? Pahala. Apalagi yang gibah Pak Ustadz, Pak Kiai. Oh, saya oke ganjarannya itu. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, apakah kamu tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami
adalah orang yang tidak punya harta. Maka beliau menjawab, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan seperti gunung. Tetapi dia telah mendolimi seseorang. Dia gibah si A, mencela si B, mencuri si C. Maka si A mengambil kebaikannya. Si B mengambil kebaikannya. Si C ngambil kebaikannya. Itu pun kalau kebaikannya masih ada, kata Nabi. Nah, sekarang kita bahas apa itu ghibah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW menjelaskan hakikat ghibah. Kata beliau, al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Jadi ghibah itu adalah kita menceritakan sesuatu yang dibenci oleh saudara kita. Seperti membicarakan cacat tubuhnya. Membicarakan cacat akhlaknya. Membicarakan aib beragama. Cacat tubuh seperti kita mengatakan ibu fulanah itu orangnya kurus, kayak kurang makan. Bapak itu itemnya railo-ilo. Ini namanya ghibah, membicarakan kekurangan fisik. Membicarakan cacat akhlak seperti mengatakan ibu fulana itu sadis, cerewet, kaya mak lampir. Lengkap. Membicarakan kekurangan agama seperti mengatakan ibu itu kalau diajak pengajian susah. Diundangi pengajian ratau teko. Ratau jamaah di masjid. Nah ini kekurangan agama, nggak perlu dibicarakan. Ibu itu kaya tapi nggak pernah mau umroh. Nah, bahkan termasuk ghibah adalah membicarakan kondisi bajunya. Ya, Ustadz itu kok kelambine kui-kui wae atau ganti. Namanya apa? Ghibah. Terutama ibu-ibu saya nasihati betul-betul hati-hati dari ghibah. Terutama ghibah lewat grup WA. Wah ini hati-hati, Bang. Ghibah lewat grup WA itu yang menyimak lebih banyak daripada ghibah secara langsung. Dan ghibah di grup WA itu bisa di forward, bisa di share kemana-mana, Pak. Dan yang lebih berat lagi ghibah, Pak. Imam Nawawi, Pak, itu punya kitab namanya kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab bagus, Pak. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menjelaskan tobat dari ghibah itu harus dengan minta maaf. Berat ini, Pak. Jadi kalau kita ghibah orang, kita harus minta maaf. Walaupun kata para ulama, pendapat yang kuat itu dirinci, Pak. Kalau kita ghibah orang, dan ternyata orang yang kita ghibah itu sudah tahu kalau kita ghibah dia, maka wajib minta maaf, Pak. Minta maaf. Kalau enggak memaafkan, besok urusannya di akhir. Anda akan diminta pahalanya oleh dia. Tapi kalau orang yang kita gibahi itu ternyata belum tahu kalau kita gibah dia, maka tidak perlu minta maaf. Cukup banyak mendoakan dia. Ya Allah, ampunilah dosa Bapak Abdullah itu ya Allah. Saya sering gibah dia ya Allah. Berilah kesehatan dia ya Allah. Tambahkanlah mobilnya ya Allah. Tambahkanlah istrinya ya Allah. Wah, jangan. Ibu jangan ini. Artinya sering doakan. Yang kedua, perbaiki namanya di tempat-tempat kita gibah dia.
Kalau gibah dia di majelis arisan, pas arisan kita ngomongin kebaikan dia. Kemarin kita ngatain dia pelit, medit, ya, orangnya ganas, sadis. Nah, pas pertemuan berikutnya kita katakan, ibu itu orangnya baik, lomo, lemah lembut, halus lagi. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu jangan suka gibah. Karena ternyata banyak orang yang ahli gibah. Bahkan orang-orang yang sudah ngaji pun suka gibah. Mungkin itu saja materi pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan kita lebih hati-hati. Terutama kalau nulis status WA, nulis status Facebook, atau apapun. Atau nulis ngetik di WA. Lebih hati-hati. Jangan sampai menyakiti hati orang. Karena tulisan di WA itu nggak punya ekspresi. Kita niatnya nulisnya sambil senyum-senyum. Tapi ternyata yang baca baper. Akhirnya sakit hati. Hati-hati. Karena ada sebagian orang juga, Pak. Kalau ngomong di dunia nyata halus lembut. Tapi sekali komen di grup WA, alah wong sak grup loro ati kabeh, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Oke, monggo Bu, kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Oh iya. Kalau membicarakan kebaikan orang, itu bukan gibah. Yang termasuk gibah itu kalau membicarakan keburukannya. Kita ngomongin orang, oh Masya Allah Bapak itu orangnya rajin sholat berjamaah. Ini bukan gibah. Yang gibah itu kalau ngomong, kita ngomongin, oh Bapak itu nggak pernah jamaah. Ini gibah. Gimana? Iya, gibah itu memang benar. Gibah itu kalau sesuai kenyataan. Kalau nggak sesuai kenyataan namanya fitnah. Fitnah dan juga gibah. Lebih parah lagi. Sudah. Maka dalam fitnah itu terkumpul 3 dosa. 1, bohong. 2, fitnah. 3, gibah. Saya sering nyampaikan juga ke jamaah. Ada orang itu, ada anak kecil mau beli jajanan ya. Kalau di kampung-kampung itu tolet-tolet gitu. Apa jawaban orang tua? Rasa beli. Itu bakule culik. Panganane mendemi. Maka terkumpul dari orang tua ini 3 dosa. Dosa memfitnah bakul itu. Katanya makanan mendemi. Yang kedua, ya, dosa bohong. Wong pakanane yora meracuni. Yang ketiga, gibah bakul itu. Waduh, Masya Allah. Dosanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampun, nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, demikian dan saya mohon langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.